Mengapa sih brand color itu penting banget untuk menjadi identitas kuat dari sebuah brand? Tonton video ini sampai selesai. Anda baru lulus kuliah dan ingin mahir digital marketing dalam sekejap? Bongkar rahasianya di sini. Halo guys, welcome back to channel Ratu Tips bersama saya Vika. Kali ini kita ada di episode 56, yakni kenapa sih kita tuh harus ada brand color identitas untuk sebuah brand nih guys. Jadi sebenarnya apa alasan yang kuat kenapa kita harus ada brand color dalam setiap brand yang lagi kita bikin? Oke, yang pertama, menjadikan identitas kuat guys. Jadi kalau misalkan kalian mau bikin suatu perusahaan, kalian wajib tentukan dulu nih warnanya apa, logonya apa, brandnya seperti apa. Nah, kita lihat sebagai contoh brand-brand besar lainnya yang lagi ada di hadapan aku ya guys. Jadi di sini tuh ada Shopee ya guys ya. Jadi di Shopee ini kalian udah tahu banget kalau Shopee itu brand color identity-nya adalah warna orange dan juga warna putih. Sehingga ketika kita sudah paham banget brand color dari sebuah perusahaan atau sebuah brand, kalian juga nggak perlu mikir kalau misalnya ngelirik sedikit warnanya oranye atau putih, pasti dia brandnya Shopee. Seperti itu ya guys ya. Dan selain itu juga di sini ada contohnya lagi ya. Di IKEA guys, di IKEA juga sama aja nih, dia brand colornya juga warna biru dan juga warna kuning, sehingga semua video, semua posternya pasti mengandung logo IKEA ya guys ya. Dan selanjutnya kita nggak usah jauh-jauh, kita langsung ke Alfamart aja ya guys ya. Yuk kita langsung ke Alfamart. Kalau misalnya kalian rumahnya dekat sama Alfamart, beli apa-apa ke Alfamart, ini brand color identity-nya si Alfa. Jadi untuk Alfamart sendiri ini brand colornya adalah warna merah ya, merah kuning ya. Ini benar-benar dia keren banget ya, benar-benar jadi teringat langsung nih guys. Jadi kalau misalkan kenapa sih harus punya brand color identitas? Ketika sebuah perusahaan sudah memiliki brand color identity, otomatis setiap audiens atau setiap pengguna yang udah tahu brandnya nggak perlu mikir, nggak perlu baca teks, sudah langsung teringat di otak dan di pikiran bawah sadarnya bahwa ini brand A, ini brand B. Kamu nggak perlu pusing-pusing deh, dari jauh, dari 1 kilometer udah kelihatan ada plang warna merah kuning, pasti itu Alfa. Atau misalkan dari jauh nih, dari 500 meter udah ada warna biru putih, Indomaret. Nah, kita lihat juga di sini Indomaret. Kita ke Indomaret ya guys ya. Indomaret juga sama, kompetitornya juga si Alfa yang saat ini alhamdulillah masih baik-baik aja ya, sama si Alfa juga udah seperti bestie ya. Nah, kalau misalkan si Alfa sendiri dia warnanya agak duar-duar gitu, fire banget warna merah, sedangkan Indomaret dia warnanya biru guys. Jadi dia warnanya biru, dia juga ada warna putihnya juga. Jadi kalau misalkan orang nih lihat sedikit dari jauh warna biru putih, pasti udah hafal bahwa itu adalah Indomaret. Jadi makanya kenapa sebuah perusahaan wajib ada brand color identity, karena seperti itu yang tadi saya bilang. Jadi brand color itu membuat identitas kuat dari sebuah perusahaan, yang pertama. Dan yang kedua, menyulap pikiran bawah sadar audiens juga guys. Jadi kalau misalnya kalian sudah menentukan nih brand colornya perusahaan kalian A atau B atau warna kuning atau warna merah, itu menjadi brand identitas kalian, karena secara nggak langsung orang udah lihat dikit udah tahu itu brand colornya siapa ya. Seperti itu. Yang ketiga, memudahkan ingatan seseorang. Yang tadi sudah saya bilang, selain si brand color itu memudahkan pikiran bawah sadar, juga memudahkan ingatan seseorang. Orang nih misalkan lagi jalan-jalan lihat dikit itu kan pasti tahu warna merah kuning Alfa, tadi udah sebutin, biru kuning itu IKEA misalkan. Terus ini juga seperti ini nih, Informa juga sama, birunya agak tua banget, biru kayak dongker, itu pasti Informa dan lain sebagainya. Jadi memudahkan ingatan seseorang tanpa perlu membaca teks. Dan selanjutnya juga untuk brand color identity ini adalah fungsinya sebagai menunjukkan emosi dan juga nilai. Sebagai contoh, kalau misalkan warna biru, seperti yang kalian tahu, kalau misalkan warna biru itu menandakan seperti kalem, tenang ya. Kayak lihat Informa ini kayaknya tenang gitu, kalem. Lihat IKEA juga kayaknya adem, sejuk karena warna biru. Kalau lihat Alfa, wow gitu, warna merah tuh membara ya. Jadi kalau misalkan, nah biasanya warna merah ini bisa diperuntukkan kayak mau bikin event yang benar-benar duar-duar.
Maksudnya duar-duar itu adalah bikin event yang besar-besaran, diskonnya gede-gedean. Emang warna merah itu cenderung bisa lebih menyulap pikiran bawah sadar seseorang untuk melakukan ayo call to action. Makanya menurut saya kenapa sih Alfa sama Indomaret bisa lebih unggul Alfa? Udah tahu kan jawabannya. Nah, si brand color identity ini juga sangat penting untuk branding jangka panjang. Sebagai contoh, jangan sampai ya ketika kalian sudah jalan di 10 tahun, 11 tahun, atau 5 tahun, kalian langsung merubah brand atau merubah warna, karena itu menurut saya agak kurang baik ya dari sisi branding. Kenapa? Karena orang itu sudah terbentuk nih algoritmanya di pikiran bawah sadarnya kalau si brand Anda tuh A. Jadi jangan sampai setelah 1 tahun, 2 tahun, bahkan 10 tahun kalian merubah branding kalian atau merubah brand identitas kalian, warnanya dirubah, karena itu sangat berpengaruh kepada audiens dan juga pelanggan kalian. Apalagi kalau misalnya pelanggan kalian udah biasa ngelihat warna ini, kok jadi gini, pasti ngerasanya agak aneh. Oke guys, sekian mengenai pentingnya brand color identity untuk bisnis Anda. Semoga bisa bermanfaat buat kalian yang lagi mau bikin usaha, atau misalkan kalian juga lagi belajar mengenai digital marketing, atau lagi mau bikin usaha, bisa langsung aja ya tonton video ini sampai selesai. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semua. Tonton juga video-video sebelumnya, atau mau baca e-booknya biar lebih lengkap bisa langsung aja ya di sini. Atau mau ikutan kursus online bisa langsung cek ya. Oke guys, sekali lagi very thank you udah nonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.